Yang terhormat Bapak Andi Saputro Eskom selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bledo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMK Negeri 1 Bledo, serta tak lupa siswa-siswi kelas 11 SMK Negeri 1 Bledo yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dan ingin mengapresiasi petugas apel pada pagi hari ini yang telah melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab sehingga apel berjalan dengan hikmah dan tertib. Siswa-siswi kelas 11 SMK Negeri 1 Bledo yang saya banggakan, minggu kemarin kita telah melaksanakan upacara, tepatnya tanggal 17 Agustus 2025. Upacara dalam rangka apa? Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang keberapa? Ke-80. Kalau berbicara mengenai kemerdekaan, apakah itu hanya seputar panjat pinang, atau mungkin lomba balap karung, atau duet vokal, atau mungkin lomba makan kerupuk yang bikin leher kita sampai kram? Enggak ya. Kemerdekaan itu bukan hanya tentang bebas dari yang namanya penjajah. Tapi sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mengisi kemerdekaan itu. Sebagai seorang pelajar, gimana sih caranya untuk mengisi kemerdekaan? Ada yang tahu caranya gimana? Dengan belajar yang tekun, dengan belajar yang giat, supaya terbebas dari yang namanya rasa malas dan mager. Mager itu singkatan dari males gerak. Kalau dulu salah satu senjatanya yang digunakan adalah bambu runcing. Kalau sekarang senjata kalian untuk mengisi kemerdekaan itu namanya literasi. Mungkin kalian tidak akan asing dengan yang namanya kosakata literasi. Literasi sendiri itu maknanya sangat luas, bukan hanya sekadar membaca ataupun menghafal, tapi bagaimana caranya kalian itu memahami dan mengolah informasi dari apa yang kalian baca, dari apa yang kalian lihat, dan dari apa yang kalian dengar. Salah satu caranya adalah dengan cara menulis. Saya tanya kepada siswa-siswi kelas 11, kalau Bapak Ibu Guru menerangkan materi di dalam kelas, menurut kalian materinya itu penting apa enggak? Penting. Kalau materinya penting, jangan sampai ada pertanyaan atau kalimat yang keluar seperti ini. Pak, Bu, ini dicatat atau tidak? Apakah masih ada yang seperti itu? Masih. Semoga nanti cara berpikirnya berubah ya. Karena saya rasa kalian itu sudah dewasa. Harusnya cara berpikir kalian itu lebih berkembang dibandingkan dengan anak yang usianya di bawah kalian. Paham? Paham. Terus kemudian kenapa saya menekankan yang namanya literasi? Literasi itu adalah salah satu modal utama, salah satu skill dalam hidup yang harus kalian miliki, harus kalian asah. Kenapa? Karena nantinya literasi itu sangat berguna ketika kalian terjun di dunia masyarakat.
sangat berguna ketika kalian terjun di dunia perkuliahan. Terlebih sangat berguna ketika kalian terjun di dunia pekerjaan. Loh, hubungannya literasi sama dunia pekerjaan itu apa? Kenapa kita harus mengasah yang namanya literasi? Hubungannya apa sih sama dunia pekerjaan? Saya kasih contoh. Ketika kalian ingin menjadi seorang digital marketing, kalian itu harus paham dengan yang namanya literasi data dan juga literasi media. Ketika kalian ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, kalian harus paham dengan yang namanya literasi keuangan. Ketika kalian ingin menjadi seorang influencer yang terkenal dengan followers 200M, ingin melebihi Raffi Ahmad, kalian harus mengetahui yang namanya etika literasi digital, supaya apa yang kalian sampaikan nanti tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kalau berbicara mengenai etika literasi, etika itu pasti hubungannya dengan yang namanya sopan santun. Salah satu etika literasi digital yang harus kalian terapkan, salah satunya adalah ketika kalian itu ingin menghubungi bapak atau ibu guru melalui media sosial, salah satunya melalui WA. Etikanya itu seperti ini. Yang pertama, kalian harus mengucapkan salam. Yang kedua, kalian harus memperkenalkan diri kalian. Nama kalian itu siapa, dari kelas mana. Terus kemudian baru kalian sampaikan maksud dan tujuannya. Paham ya? Jangan sampai ada yang ngechat bapak atau ibu guru itu menggunakan satu huruf. Kalian itu seperti mengumpamakan bapak ibu guru itu adalah sebagai teman kalian, teman sebaya kalian. Dengan ngechatnya saenake dhewe, menggunakan satu huruf bukan satu kata atau kalimat. Kita kira-kira huruf apa? P gitu. Ada lagi yang ngechat menggunakan satu kata yang terdiri dari 3 huruf. Cek gitu. P sama cek. Sopan nggak seperti itu? Tidak. Maka dari itu tolong kebiasaan seperti itu dihilangkan ya. Apalagi kalau nanti ketika kalian masuk ke dunia kerja, apa mungkin kalian itu ngechat atasan kalian itu dengan kata P? Cek, Pak, ini dikerjakan atau tidak? Apakah seperti itu? Tidak ya. Oke. Jadi marilah kita asah cara berliterasi kita, marilah kita isi kemerdekaan ini dengan literasi yang positif, dengan mengutamakan yang namanya etika literasi. Di dunia ini itu tidak ada yang instan. Jadi selama menjadi siswa, silahkan manfaatkan dan hargai waktu kalian untuk mengupgrade diri, untuk berproses menjadi yang lebih baik, karena tidak ada yang instan di dunia ini. Terlebih jika menjadi seorang perintis, bukan pewaris. Terus kemudian yang namanya mie instan untuk menjadi sajian yang sangat lezat itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Namanya mie instan, tapi prosesnya tidak instan. Oke. Kalau berbicara mengenai proses, saya menjadi teringat salah satu kalimat dari tokoh utama serial One Piece. Namanya Luffy. Kurang lebih kalimatnya seperti ini. Kalau jalan yang kalian tempuh itu terlalu mudah, maka kemungkinan jalan yang kalian tempuh adalah jalan yang salah.
Karena jalan yang sulit, prosesnya sangatlah indah. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, karena saya menyadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.